Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah kalau baik ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas. Silakan dipimpin doa. Ya, untuk Mas Slamet doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Mas Slamet yang sudah memberi doa. Semoga dengan doa tersebut pelajaran kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Ini absen dulu, ada yang tidak berangkat. Siapa? Azril, terus sudah. Kenapa Azril? Alfa, ya Allah, Mas Azril. Jadi ya, kita akan mulai pembelajarannya. Sebelum pembelajaran mari kita breaking sebentar ya. Nanti kalau ibu bilang tepuk 1, kalian tepuknya tepuk 2 ya, tepuk 3 kanan kiri atas, tepuk 4 nanti kanan 2 kiri 2, tepuk 5 kanan 2 kiri 2 atas 1. Paham? Paham. Yuk mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Nah, belum kompak, tapi nggak apa-apa ya. Kita langsung mulai pembelajaran ya. Kita di sini akan membahas tentang dampak penggunaan internet dan KA. Kalian udah sering pakai internet atau belum? Buat apa? Apa? TikTokan. Terus yang lain? Mencari tugas. Buat apa Mas Indu? Buat game. Ya Allah, banyak ya. Kalau zaman dulu tuh orang-orang kalau bangun tidur tuh yang dicari tuh ibu atau bapak. Nah, sekarang kalau anak-anak zaman sekarang ini yang baru bangun yang dicari HP, mau lihat ada yang hapus enggak ya, ada yang WA enggak ya, ayang WA apa tidak ya, gitu kan? Ya kalian di sini harus memahami dampak penggunaan internet dan KA itu ya. Sebelum kita mulai masuk pembelajaran, ibu akan memberikan tujuan pembelajarannya ya. Kita setelah pembelajaran diharapkan kalian nanti dapat menjelaskan dampak positif dan negatif dari penggunaan internet. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk pelanggaran etika digital dan cara mencegahnya. Yang ketiga, mendefinisikan risiko yang dapat muncul dan penggunaan kecerdasan artifisial. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap tanggung jawab dalam penggunaan internet dan AI atau KA. Yuk kita mulai materi yang pertama, yaitu internet. Apa sih itu internet? Kalian udah sering pakai tapi tahu nggak apa itu internet? Coba Mas Lindo dibaca apa itu internet? Perputaran data. Ya, internet adalah sistem jaringan komputer global yang memungkinkan kita melakukan pertukaran data. Jadi kalian kalau searching cara membuat mie instan, Anda kan betul. Cara mencari rumus matematika ini nanti akan langsung muncul. Itu namanya internet ya. Awalnya dikembangkan oleh Cahaya pada tahun 1900 dan sekarang sudah digunakan oleh lebih banyak orang seluruh dunia. Bagaimana sih cara kerja internet? Prosesnya data, kalau kalian data dipecah ke
beberapa paket kecil, nanti akan dikirimkan ke salurannya. Nanti kalau kalian nyari contoh itu nanti akan muncul sesuai dengan hal yang ingin kalian cari. Yang selanjutnya, peran internet dalam kehidupan sehari-hari. Karena di kehidupan sehari-hari tentunya sudah sering menggunakan internet ya. Yang pertama itu untuk informasi, mencari informasi di internet. Contohnya mencari apa? Tugas, jawaban tugas, dan yang lain itu untuk sumber informasi ya. Yang kedua itu untuk komunikasi. Jadi dengan adanya internet, komunikasi menjadi lebih mudah. Kalau kita punya saudara dari yang tinggalnya di Kalimantan, sekarang tinggal bisa lewat WA, lewat Instagram, lewat telepon, begitu ya. Tidak harus ketemu secara langsung karena bisa video call juga ya. Yang ketiga itu ekonomi. Apa sih ekonomi? Jadi kalian bisa berjualan lewat internet. Banyak-banyak di TikTok kan sekarang banyak ya jualannya. Influencer jualan apa itu cireng, jualan donat dan yang lainnya ya. Dan untuk hiburan, contohnya untuk hiburan itu apa aja? TikTok, terus YouTube, Pinter, Instagram juga untuk hiburan ya. Tele, oh iya, betul. Pintar-pintar lah. Selanjutnya kita akan bahas tentang dampak penggunaan internet. Yang pertama kita akan bahas tentang dampak positif. Yang pertama, akses informasi yang cepat dan luas. Dengan adanya internet kita dapat mencari berbagai informasi tanpa harus kita pergi jauh. Jadi hanya duduk lewat HP, saya tolong carikan ini, dan nanti akan muncul informasinya. Yang kedua, mempermudah komunikasi. Yaitu tadi contohnya kalau kita punya saudara yang jauh, jadi bisa saling berkomunikasi dengan lancar melalui WhatsApp, video call, telepon dan lain-lain. Yang ketiga, media pembelajaran dan kreatif. Jadi ini untuk guru-guru dan yang lain juga, kalian juga nggak harus guru-guru. Jadi kalian bisa mencari materi pembelajaran di internet yang banyak dan juga kreatif, tipe-tipenya banyak ya. Terus yang terakhir adalah membuka peluang usaha dan kerja. Dengan internet kalian bisa jualan online, jadi nggak harus repot-repot, besok pagi aku harus bawa payung. Jadi bisa lewat internet, lewat Gojek dan yang lain-lainnya ya. Bisa untuk nitip, untuk meminta tolong memberikan lewat Gojek dan yang lain, aplikasi-aplikasi yang itu. Yang kedua, kita akan bahas tentang dampak negatifnya. Tadi udah dampak negatifnya, apa sih dampak negatifnya? Yang pertama adalah kecanduan internet. Contohnya kamu pulang sekolah, udah langsung HP, TikTokan dan lain-lain. Gak mau dengerin, gak mau sholat, gak mau dan lain-lain itu. Ya contohnya nge-game terus sampai begadang, itu gak baik. Jadi kalau mainan HP, main internet itu waktunya juga dibatasi betul. Jangan selalu setiap hari, setiap ada kesempatan waktu luang buat mainan HP. Yang kedua, cyberbullying. Apa itu cyberbullying? Tahu nggak? Cyberbullying adalah perundungan, pembulian tapi lewat daring, lewat HP. Kayak contoh, ada video, terus ada yang komen, ih jelek banget, ih auranya maghrib dan lain-lain, itu sudah termasuk cyberbullying ya. Itu nanti kamu bisa kenai pasal pelanggaran kode etik internet. Terus yang kedua, penyebaran hoax dan informasi palsu. Dengan adanya internet juga bisa mendapat informasi yang baik juga cepat, tapi juga dapat mendapatkan informasi yang hoax atau palsu. Jadi kadang ada itu himbauan untuk membayar ini, bayar itu, tapi ternyata setelah dicek itu adalah hoax.
ada WA tentang tolong kirim pulsa ke sini saya ini. Itu juga hoax ya. Pelanggaran privasi dan pencurian data. Jadi karena informasi semua datanya diupload di internet, maka pelanggaran privasi dan pencurian data. Kan data-data kalian bisa dibuat untuk pinjol misalnya. Itu juga ya untuk selor, mas agar kertasnya disimpan dulu. Ya, dan lain-lain. Terus kita lanjut ke etika digital. Apa sih etika digital? Etika digital adalah aturan dan norma dalam menggunakan teknologi dan internet secara bijak. Contoh perilakunya yang pertama itu adalah menghormati privasi orang lain. Jadi kalian tuh harus ngapain sih? Jadi kepo masalah orang ya, itu nggak baik. Yang kedua tidak menyebarkan berita hoax. Jadi kalian kalau menggunakan internet harus dengan bijak menyebarkan informasi yang baik dan benar. Yang tiga tidak mencuri karya orang lain atau plagiat. Contohnya kalian disuruh buat puisi, terus nyari di internet atau pakai AI dan sebagainya dan lain-lain. Tolong buatkan contoh puisi. Kalian tidak mengecek kembali itu punya orang atau murni. Kalau kalian langsung digunakan itu namanya termasuk plagiat atau mencuri karya orang lain. Yang selanjutnya menghindari komentar kasar atau negatif. Jadi kalian kalau berkomentar entah di IG, entah di TikTok, entah di Facebook itu yang baik rasanya. Kalau orangnya yang dikomentar tidak terima, terus kamu dilaporkan ke polisi, ya kan? Kalian juga yang rugi kan? Jadi kalau mainan internet harus dengan bijak ya. Selanjutnya menggunakan media sosial secara positif. Nah, contohnya nih untuk mencari contoh tutorial membuat layang-layang, contohnya itu kan baik. Jangan untuk contoh membuat menghacking komputernya ini itu nggak boleh ya. Kalau hacking itu bukan jadi itu nggak baik. Gunakan media secara positif, katanya kamu mengupload video keseharian kamu, bahkan video belajar dan lain-lain, jualan apa-apa. Itu produk itu jualan positif dengan kalimat yang baik. Yang kita selanjutnya akan membahas tentang AI. Kalian udah tahu AI atau belum? AI itu apa? AI ya oke lah, itu cuma dibolak-balikkan. Kalian sudah sering menggunakan AI atau belum? Jarang. Ya, AI itu adalah kemampuan mesin atau komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Dengan adanya AI, kehidupan manusia juga dapat lebih mudah. Contohnya, aku kan sekarang bisa untuk cari puisi dan membuat puisi, contohnya mencari arti bahasa Inggris dari kata ini dan lain-lain, itu termasuk menggunakan AI ya. Contoh penggunaannya chatbot ini contohnya itu pakai ChatGPT. Yang paling gampang tuh yang di WA itu pakainya enggak pakai apa itu? Pernah lihat nggak yang di WA? Nggak tahu. Kalau yang di WA itu namanya Meta AI. Itu bisa kalian gunakan juga. Itu termasuk AA atau AI ya, Meta AI, ChatGPT, Gemini dan lain-lain. Contoh. Kemudian sistem rekomendasi. Contohnya kalau kalian nonton video YouTube, terus kamu kayak nontonnya kayak sering, nontonnya itu aja. Nanti kalau YouTube itu langsung merekomendasikan tontonan yang serupa. Jadi kan setelah kalian nonton ini selesai, oh nanti lanjut video yang selanjutnya dan seterusnya. Jadi makanya itu kalian jadi nonton terus karena sudah ya. Terus aplikasi pengenal wajah ini sering ada di HP ya. HP kalian udah bisa untuk mengenal wajah atau belum?
jalan sendiri, besok belok sendiri. Itu juga menggunakan AI ya. Kalian untuk rasa Google Translate dan lain-lain itu juga termasuk AI. Terus risikonya apa sih dari kita semua itu? Yaitu penyalahgunaan data. Yaitu tadi kalian ngambil data lewat AI, tolong buatkan ini, tolong buatkan itu, tapi tidak disaring atau tidak diedit terlebih dahulu, itu namanya penyalahgunaan data. Itu mungkin datanya orang lain, itu mungkin karenanya orang lain. Kalau kita menggunakan dengan bebas itu akan jadi pidana. Terus diskriminasi algoritma. Maksudnya ini kalau contohnya kalau di dunia kerja, karena ada caranya penerimanya lewat AI, tapi ternyata data yang dimasukkan ke AI itu ada mengandung diskriminasi. AI-nya tidak bisa merubah. Jadi contohnya kalau kita daftar jatuh ke kerja tentang ini, tapi yang laki-laki itu diterima, tapi yang perempuan tidak diterima, itu namanya juga termasuk diskriminasi algoritma ya. Yang ketiga, pengangguran. Kenapa pengangguran? Karena semuanya bisa dilakukan dengan AI. Apa-apa AI, membuat ini pakai AI dan lain-lain. Itu lama-lama nanti manusia akan nganggur, pakai robot inilah, robot itu, robot pembersih debu kan, jadi nggak pernah nyapu dan lain-lain ya. Terus tergantungan teknologi. Jadi kalian tuh mainan HP, terus main komputer, terus tidak pernah berinteraksi dengan orang luar, orang asing, nggak pernah ngobrol lagi. Jadi HP, nunggu itu ya HP. Itu HP, itu nggak baik ya. Tetap harus saling ngobrol antar teman. Aja mainan terus. Ya, itu kita udah bahas tentang AA dan AI. Sekarang ibu ingin memainkan sebuah permainan sederhana. Nanti salah satu maju. Aduh, panik pakai jadi AI. Nanti teman-teman yang lain yang duduk memberikan clue. Contohnya kalau buah anggur warnanya ungu, buahnya kecil-kecil, manis dan lain-lain gitu ya. Siapa yang mau jadi AI atau mau ditunjuk atau mau gimana? Yofi. Mau Yofi? Ya. Siapa? Vicky. Warna pasti saya. Yuk, apa Mas dulu? Mas Yofi, Mas. Maju di sini, berdiri di sini cepat. Mas Yofi. Gak apa-apa cepat. Berdiri di sini. Contohnya kamu sebut jadi AI. Contohnya dia AI ya. Jadi kalian itu nanti aku kasih gambar, tampilkan di sini. Kalian beri clue ke Mas Yofi. Maksimal 5. Nanti kalau Mas AI-nya nggak bisa jawab, berarti nanti ada tambahan clue lagi ya. Bisa dimulai? Kamu lihat depan. Nah, cari dulu gambarnya. Belum. Ya, gambar jangan lihat. Banget sih. Gambar kedua, silakan teman-teman memberikan deskripsi untuk Mas Yofi. Gua
Sepion. Ada spionnya. Ada pot. Ada knalpot. iPad. Ada platnya apa Mas Yofi? Itu tadi. Itu tambah lagi. Bisa jawab apa tidak? Nggak bisa. Apa perlu tambahan? Tuh. Tambah lah. Rodanya 2. Weh, tak tambahin. Tambah Bu. Ya. Mas Yofi jawabnya motor. Benar atau salah? Salah. Gimana sih Mas Arto gambarnya? Kurang lepas. Terus yang terakhir, Kupingnya gede. kupingnya gede. Terus Kupingnya besar. Gede tinggal. punya gede, malah terus telinganya gede, terus apa lagi? Kakinya besar. Punya belalai, kakinya besar. Ekor. Punya ekor, apa itu Mas Yofi? Gajah. Gajah. Betul ya? Betul. Ya terima kasih Mas Yofi udah maju. Manik. Itu contoh penggunaan AI ya. Jadi AI kalian memberikan informasi clue beberapa, nanti AI akan mencarikan, menjawab pertanyaan. Oke, sekarang kita akan tugas terbaru. Sekarang berkelompok 6-6. Nanti kita diskusikan soal. Setelah itu salah satu nanti maju presentasi. Yuk, mulai. 6-6, 1, 2. Ini kamu, ini. Tuliskan di lembar kerjanya ya. Nanti ditulis di situ. Ini kamu kelompoknya mana ini? Ini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Dua ya. 1 ke 2 lah. Dua ya. Jadi kerjakan. Ini seperti ini ya jawabannya. Nanti dikerjakan. Kalau itu ya, jawabannya. Menurut materi tadi, ya ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti kalian kerjasama, nanti contohnya Mas Yofi jawab nama 1, nanti Mas Kamu nama 2, dan lain-lain ya. Ini kalian kelompok 4 ya. Nanti kalau ada yang bingung boleh ditanyakan. Kenapa? Presentasinya satu kelompok nanti maju.
Itu kan jawabannya. Kalau kalian tahu jawabannya, boleh. Ibu ini nanti gantian yang jawab. Mas Rindu tahunya. Dibantu temennya Rindu jangan nyala sendiri. Kerjaan barang. Kita dibagi kamu nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kepada Bapak Ibu guru yang sedang mengajar memberikan informasi kepada anak-anak semuanya baik kelas 7, 8 dan 9. Mengingatkan bahwa untuk setiap hari Jumat dan hari Sabtu ada kegiatan literasi. Untuk itu, semua siswa wajib memiliki satu buku khusus catatan literasi, yaitu untuk rangkuman atau merangkum apa yang kalian baca, apa yang kalian telah diberi teks oleh Bapak Ibu guru pada saat literasi. Dan bukunya harus disampul. Jadi bukunya harus diberi sampul. Kalau yang sudah punya, alhamdulillah. Bagi yang belum memiliki sampul, bisa beli di koperasi siswa. Sekali lagi saya ingatkan, semua siswa baik kelas 7, 8 dan 9 wajib memiliki buku catatan literasi dan diberi sampul. Ya, karena tiap hari Jumat dan Sabtu ada kegiatan literasi. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pengumuman lagi kalian besok diharapkan bawa satu buku untuk literasi dan diberi sampul. Sampul itu, sampul yang itu coklat. Bukunya di koperasi ada. Besok itu kita kayak proyek. Udah, diselesaikan dulu sama. Gantian lah, jangan kamu terus kiri bukan. Lu mengerjakan minggu biar gak ini dulu. Udah. Mau penting.
Sudah selesai semua atau belum? Kelompok 1 kurang berapa nomor? 3 nomor. Kelompok 2 kelompok 3 udah selesai? Ya silakan untuk kelompok 3 bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Satu kelompok maju. Perkenalan namanya sampai ke samping kalau perlu. Sila udah coba kok. Ya mulai perkenalan. Lah, oh, paling Ya. Ya. Bagaimana presentasi mulai dari salam, perkenalan kelompok dan pembacaan hasil diskusi. Kami dari kelompok 3 akan menggunakan kelompok kami dari kelompok diskusi. Ya, mulai. Yuk. Gimana jadi bahasa? Dan 2 dapat mengirim dari penggunaan satu mencepat akan informasi 2 menghafal 3 mengenai cara jauh. langsung deh. Apa aja nih? Yang kelas Pendidikan dan contoh perilaku yang menunjukkan etika digital, tidak menimbulkan hak menghormati privasi orang lain. yang lain jangan rame.
bilang 2, kalian bentuknya yang gede. Ya. Ya, fokus. Tadi kalian mau bilang 1, kalian buat apa? Kalau bilang 6 angka 2, ya udah mulai. 1, 2, 2, 2, 1. 1, 1, 2. Nah, coba yang putih dulu. 1, 1, 2, 2. 2, 1, 2, 1. Oke, sekarang gantian yang laki-laki. 2, 1, 2, 1. 1, 1, 2, 2. Sekarang kebalikannya. Kalau bilang 2 berarti kecil. Kalau bilang 1 berarti yang 1, 1, 2, 2. 1, 2, 1, 2. Kan kebalikan, kebalikan, kan kebalikan. 2, 1, 1, 2. Ya, tepuk tangan buat saya. Di lembar kerjaan itu silakan tuliskan refleksi untuk pembelajaran hari ini. Bagaimana kesan kalian? Kalian bahas tentang materi apa? Silakan ditulis di bawah lembar kerja itu ditulis refleksi tentang pembelajaran hari ini. Menyenangkankah, memetikah, paham apa tidak materinya? Ditulis. Dan ditulis di situ bawahnya. Isi setelah itu dikumpulkan. Yang udah lah gimana? Ya, kalau bukan tetap terus nanti kamu 3, kayaknya jawabannya panjang banget. Ayo, Dan. Ya, kita masuk ke yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini kita mempunyai kesimpulan. Memanfaatkan internet harus dengan baik dan benar. Internet dan AI adalah teknologi yang sangat bermanfaat tapi harus digunakan secara hati-hati. Kita harus menerapkan etika digital, berpikir-pikir dan menjaga privasi penggunaannya ya. Yaudah, silakan kembalikan di bangkunya.
Ya, Doa. silakan untuk waktu-waktu nanti Mas Selamat untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang, hati-hati di jalan ya. Ya, silakan. Nanti tolong Mas Alfred proyektornya dikembalikan ke EU. Aku tuh jadi kalau aku tuh Kalau kalian hati-hati di jalan. Untuk observasi peer teaching dari materi dampak penggunaan internet dan kecerdasan artifisial. Nah, di sini yang saya amati untuk penyampaian materi sudah baik dan dari awal sampai akhir. Pemaparannya juga dan penyampaiannya sudah baik. Kalau tujuan pembelajaran juga sudah dilakukan. Di sini penyampaian fisik dan psikis peserta didik dalam penyampaian pembelajaran sudah dilakukan. Mengenai materi pembelajaran sekarang dengan pengalaman peserta didik atau pembelajaran sebelumnya tadi sudah ya mengajukan pertanyaan menantang. Nah, tadi ada ya, menyampaikan manfaat materi pembelajaran juga sudah disampaikan tadi. Nah, untuk alur pembelajaran tadi sudah ya, untuk secara keseluruhan sudah bagus. Saya berinteraksi dengan siswa juga sudah dilakukan. Tadi ada siswa yang masih ada beberapa siswa yang masih di saat pembelajaran masih tidur. Pembelajaran sangat menyenangkan. Untuk berinteraksi dengan siswa juga sudah ada ya, tadi sudah keliling. Terima kasih atas observasinya Siva terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan tadi dengan anak-anak. Memang beberapa anak saya perhatikan memang masih ada yang meletakkan kepalanya kayak merasa bosan, ada yang ngobrol sendiri. Itu mungkin untuk kedepannya nanti akan saya berbaik untuk lebih tegas lagi dalam pembelajaran selama di kelas. Nanti akan saya untuk yang nanti mungkin pembelajarannya akan saya buat untuk yang lebih menyenangkan ya, mereka tidak bosan, tidak meletakkan kepalanya. Maupun tadi saya sudah selingi beberapa dengan speaking dan yang lain, tapi mereka tetap kayak tidak minat karena kita ada kualitas karena minat belajar
siswa mungkin beda-beda. Jadi harusnya nanti saya akan lebih meningkatkan untuk mencari cara agar untuk mereka yang kurang berminat dalam pelajaran ini ada lebih bersemangat ke melakukan pembelajaran. Itu untuk memastikan ada masukan. Tadi untuk manajemen waktu sudah baik ya Bu? Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu sudah baik. Sudah cukup. Terima kasih untuk masukan dan observasinya pada bersifat. Semoga dengan observasi yang sudah dilakukan nanti dapat meningkatkan kualitas pembelajaran saya di kelas untuk